Saya lupa untuk masuk Pico. Nah, mungkin saya coba untuk ulangi kembali lagi. Kalaupun nanti ada pertanyaan bisa langsung stop saya, Pak ya. Oke. Nah, sebenarnya kita masuk ke agenda pertama ya, yaitu setup workspace. Ya, setup workspace itu dia meliputi dari file type ya. Yang paling utamanya itu adalah file types. Jadi file types itu apa? Di dalam sub dari types-nya yang ada breakplot ataupun ada scanning. Nah, kita coba untuk di bagian file types, ya Bapak bisa untuk menambahkan suatu hal yang baru ataupun kita bisa mengcopy terus kemudian ke rename ya. Saya ini ISO milling terus kemudian tinggal copy ntar di rename sesuai dengan preferensi perusahaan ataupun industri seperti itu. Nah, itu bisa seperti itu. Ataupun kita bisa mendapatkan suatu hal yang baru dengan template-nya yang udah disediakan secara defaultnya oleh Simco. Gitu. Nah, kalau misalnya emang sudah menambahkan sebuah template, nah di bagian template ini kita bisa setting mulai dari warnanya, ya, block numbernya, terus slot save-nya, kemudian nah untuk hal file compare nanti kita akan bahas. Nah, untuk mesin ya, mesin mungkin untuk NC code-nya akan disesuaikan dengan ISO ya. Seperti pemanggilan sebuah alat dia memakai kode T dan juga toolpath unitnya kalau misalnya mau memakai imperial ya dengan 0 4 di belakang koma ya dibagi 1000 ataupun dari milinya kita berpakai mili. Terus kemudian untuk rapid speednya bisa disesuaikan ya, bisa diubah seperti ini dan juga fit rate-nya juga sama ya, bisa kita ubah. Nah, kalau misalnya memang sudah masuk ke backplot, nanti untuk GPP-nya kita pakai ya sesuai dengan industri ataupun perusahaan Bapak. Seperti itu. Nah, ini apa untuk kontrolnya atau GPP-nya kita sebutnya. Nah, ini secara defaultnya sudah banyak ya, jadi ini tadi disesuaikan aja. Ataupun nanti ada hal yang seperti legacy ya, mungkin untuk mesin-mesin lama ya, untuk legacy Fanuc milling ataupun kita memakai yang update terbarunya. Default milling seperti itu untuk control type-nya. Nah, nanti disesuaikan ya, bisa kita ubah juga kalau misalnya kita pilih Fanuc milling ya. Jadi nanti secara defaultnya dia seperti decimal point ya. Dia memakai pas secara defaultnya itu berubah menjadi koma ya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita ubah, katakanlah Fagor ya. Kalau misalnya Fagor, nah nanti dia akan disesuaikan nih apa program dari kontrolnya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk Fanuc dia akan terbuka seperti ini. Untuk makro, mungkin bisa nanti kita akan bahas. Mungkin secara sederhana seperti ini. Dan kemudian mungkin salah satunya adalah diameter nih. Diameter kita bisa menggunakan radius ataupun kita bisa ukurnya sebagai diameter gitu. Ya. Jadi nanti bisa Bapak perhatikan juga untuk mengukur diameternya ini. Kalau di layar saya ya, saya memakainya adalah radiusnya. Nah, atau bisa kita pakai diameternya seperti itu. Nah, kalau misalnya udah, ya sudah kita klik OK, nanti dia akan muncul di bagian ya file type dari Command Manager Editor seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, jadi untuk di bagian dari pertamanya ya kita setup dulu. Kalau misalnya sudah, ya kita bisa langsung buka file untuk dalam hal ini mungkin saya nanti akan contohkan beberapa file ya. Tapi untuk pertamanya kita coba di bagian new aja. Jadi kita panggil lembaran baru ya. Panggilan lembaran baru. Kemudian, nah ini saya coba print screen.
Nah, jadi bagian sini ya, kita sudah sudah menambahkan sebuah template. Kemudian kalau misalnya Bapak membuat sebuah program ya yang mengacu kepada ini ya. Nah, siklus ataupun makro dia nanti kita akan bisa memakai makro ya. Saya katakanlah gen 0 ya. Ataupun kita bisa melihat block number dari ini ya untuk mempermudah kita merangkai program seperti itu. Nah, kalau misalnya emang si asistennya itu tidak ada, bisa untuk dimunculin ya di bagian sini ya. Kita ke setup, terus kemudian plugin ya. Kita coba cek, sorry, untuk di bagian sini di general ya. Nah, nanti jangan di hide ya. Jadi ya jangan di checkbox semuanya, biar supaya dia akan memunculkan ya, memunculkan si asisten kita. Seperti itu. Nah, mungkin katakanlah kalau misalnya emang mau memprogram awal ya, tinggal disesuaikan aja. Misalnya ini blok program namanya, terus kemudian disesuaikan awalannya apa atau header dari programnya ya. Header dari programnya, saya katakan seperti ini ya. Kalau misalnya kita melihat dari sisi asisten, bisa juga lihat di, nah, mungkin seperti ini ya. Saya coba untuk di program, sorry, di start, nah program start and end ya. Nah, nanti ntar disesuaikan aja ya. Tinggal mau memakai program nomor berapa, ya deskripsinya mau seperti apa, toolings ya. Atau kita bisa melihat database ya. Database-nya itu, nah seperti ini ya. Untuk kalau mau Bapak memprogram seperti itu. Jadi ada bagian-bagian yang instruksi dari G-code ya. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam sini. Nah, sebagai contohnya seperti ini ya kalau misalnya mau program. Cuman kalau misalnya emang oke, untuk di sisi engineer ataupun dari sisi camnya sudah ada nih orangnya atau kita cuman sebagai NC viewernya. Jadi tinggal kita open aja program yang ada. Saya sebagai contoh ini ya. Nah, jadi nanti ya kita bisa untuk melihat oh untuk apa engineer sudah mengirim camnya ataupun numerical kodenya atau ekspor dari G-code-nya, tinggal kita bisa open aja. Nah, nanti kalau misalnya sudah open, ya, untuk di bagian ini kita bisa masuk ke NC functionnya. Nah, NC functionnya ini ya salah satu command manager ya. Command manager setelah dari editor yang berfungsi untuk mengubah ya. Mengubah, katakanlah kita memakai block number ya. Di sini bagian block number. Kalau misalnya emang kita mau remove ya, tinggal di bagian sini aja block number, tinggal di remove. Tidak adanya block number. Jadi langsung kepada ke perintah saja. Nah, ataupun kita bisa insert block number dan seperti ini. Jadi secara otomatis dia menambahkan di awal ya. Dan itu dia tidak mempengaruhi ya, hanya sebagai indeks dari oh ini apa basis blok nomor yang satu, dua dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya memang ada perubahan ya, seperti block skip ya ataupun spasi dan sebagainya, ya bisa untuk diubah di bagian sini. Nah, selanjutnya kita bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan pemakanannya ataupun dari spindle speednya. Katakanlah seperti ini. Ini kita bisa melihat ya untuk di bagian S ini. Hmm, Nah, sorry.
Ya mungkin beberapa emang masih belum terlalu lengkap ya. Jadi nanti kita bisa untuk menambahkan siklus dari makronya. Cuman dalam hal ini kita bisa melihat nih untuk program dari sorry, untuk informasi dari feed rate-nya ya, seperti itu. Sorry, untuk apa, speednya ya, speednya ya udah dapat 427. Nah, tadi kan kita udah sesuaikan ya di sini. Nah, spindle speednya kita pakai ya, ya 1000 unit per menit ya. Jadi nanti kita akan sesuai di sini kan jadinya 427 per unitnya per menitnya. Nah, nanti disesuaikan ya. Nah, terus kemudian ada juga untuk perubahannya ya, untuk fitnya ya. Nah, tapi untuk program ini sepertinya dia memakai imperial ya, imperial. Jadi nanti saya sesuaikan, disesuaikan dengan apa penggunaan dari metrik ya. Metrik, terus kemudian, oke ini kan dia makanya turning ya. Jadi secara otomatis dia masuk ke turning. Karena kalau kita lihat ya, di bagian XZ saja, saya coba untuk pakai yang milling ya. Milling. Nah, mungkin ini ya ISO milling. Memakai coba yang seperti ini. Ya, jadi nanti untuk di beberapa ya, bisa seperti ini untuk programnya. Yang untuk headernya, mungkin, nah ini bisa kita lihat ya. Untuk tulisnya bisa, nanti kita panggilnya T0101 untuk di bagian ya proses, mungkin proses yang pertama itu adalah kontur. Kita makanya tooling ini. Nah, tooling ini nanti akan dipanggil ke tool managers seperti itu. Nah, saya coba contohkan ya kalau misalnya emang sebagai NC viewer ya, kita bisa cek lagi ke di market tool, tool 1 Milton ya ini ya. Mungkin bisa masuk ke Milton. Nah, ini di beberapa bagian ya strategi dia menambah apa adanya header ya, kepala gambar di beberapa strategi. Jadi dia tidak mendapati kepala gambar itu secara general, tapi secara khususnya untuk pertamanya misalnya katakanlah ini ya, first turning konturnya, maka headernya dia memakai seperti ini. Nah, ini juga sama, dan juga di bagian sini drillnya juga sedikit berbeda ya, sedikit berbeda dengan dengan contoh yang turning dari kontur ya, seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat untuk viewernya. Kemudian tinggal di adjust saja untuk di bagian feed rate-nya ya, mau seperti apa. Dan juga untuk di beberapa bagian ingin merubah, misalnya aksis ya, kita bisa ada dua cara ya. Pertama untuk di bagian sini bisa untuk diubah, ataupun di bagian translate seperti ini ya. Jadi tinggal diubah beberapa sekian gitu, seperti itu. Nah, kemudian terakhir untuk di basis command manager and function ya, kita bisa melihat dari data ya, data berapa waktu yang dikerjakan nih pada program ini, seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari toolpath statistik, dari semuanya itu, ya menghabiskan waktu mungkin sekitar segini ya. Mungkin agak sedikit apa lama juga ya untuk machining time-nya ya. Karena kalau misalnya kita lihat, mungkin kita masuk ke pertama, mungkin kita coba untuk apa NC Assistant ya. Kita coba untuk menjelaskan dari NC Assistant ini berfungsi untuk menambahkan sebuah makro ya. Misalnya Bapak mungkin tampilannya seperti ini ya. Kalau misalnya milling, nah mungkin ini ada apa, benda kerjanya, terus oh, untuk di beberapa bagian sering kepanggil nih untuk di bagian spiral gitu kan.
kan agak sedikit lama ya untuk di bagian spiral. Nah, untuk program dari bagian spiral ini, nah, untuk di bagian oke. Nah, untuk ini mungkin butuh linknya. Nah, untuk di bagian spiral ini ya, kan kalau untuk cara programnya agak sedikit lama ya. Jadi bisa untuk disesuaikan ya, ataupun ditambahkan ya. Sorry, ini makro setup. Terus kemudian di bagian sini ya, kita tambahkan program spiral. Nah, kalau misalnya emang sudah, tinggal disesuaikan aja. Di bagian sini ini kan membutuhkan beberapa bagian sirkular ya. Seperti ini untuk linear apa ya, untuk di bagian radius seperti ini ya. Yang memakainya terlalu banyak memakai G2 ya, ataupun G3 seperti itu. Nah, ntar tinggal ditambahin aja. Nah, misalnya contoh misalnya udah sudah apa? Sudah mendapatkan kodenya ya. Nah, kalau misalnya emang sudah, tinggal diklik OK. Nah, nanti tinggal dipanggil saja nih. Nah, kita udah dapet nih program Spira. Kita tinggal klik aja. Nah, nanti dia akan secara otomatis ya. Otomatis dia ada. Oh, itu untuk penjelasan dari makronya. Ini kita bisa dilihat aja. Itu. Nah, untuk di beberapa bagian ya, yang memangnya sudah ada seperti program start end ya. Ya, seperti ini. Dan ya mungkin bisa untuk dicek di bagian NC Assistant-nya. Nah, selanjutnya kita coba ke ini, saya hapus dulu. Oke, kalau sudah kita bisa masuk ke backplot itu. Jadi mungkin sebelumnya saya recap dulu terlebih dahulu untuk masuk ke backplot. Jadi kita sudah mengetahui ya fungsi-fungsi dari comment manager yang ada di Simco ya. Pertama untuk editor mengenai penggunaan dari apa template ya, template yang kita mau ataupun dari apa dari program yang hendak kita ingin apa susun ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa masuk ke NC function. Nah, NC function akan menyesuaikan dari sisi block number ataupun menambahkan ya beberapa bagian yang mungkin bisa untuk di highlight ya. Untuk di bagiannya yang mana nanti bisa untuk langsung masuk ke barisan perintah dan NC functionnya. Nah, ataupun secara manual ya tinggal kita remove aja terus kita edit di bagian workspace kita. Jadi ada dua pilihan, kita bisa menggunakan barisan perintah ataupun secara manualnya. Nah, transform ataupun perubahan dari bitrate, spidal speed, ya, ataupun kalkulator, ya, kita bisa ubah di bagian sini. Dan terakhir, kita bisa melihat sebuah data ya, data yang dihasilkan dari program ya, program yang mungkin salah satunya yang dikerjakan oleh engineer. Nah, kita bisa melihat statistiknya seperti itu. Nah, kalau misalnya memang sudah, kita masuk ke MC Assistant. Nah, MC Assistant ya kita bisa menambahkan sebuah makro ataupun kita bisa merecord ya makro yang udah kita buat seperti itu. Nah, kalau misalnya emang sudah, kita masuk ke backplotnya. Kita lihat apakah emang apa program tadi yang tersusun ya bisa dilihat di visualnya. Nah, pertamanya kita aktifkan dulu backplotnya ya. Kita aktifkan backplotnya. Nah, nanti bagian seperti ini ya. Bagiannya sudah dapat ya, toolpad-nya ya, ataupun jalur proses memakannya seperti ini. Nah, untuk tampilan ini ya, kita bisa ubah ya. Ini mungkin coba kita lihat simulasinya. Nah, simulasi Windows-nya ya. Jadi ada dua tipe ya. Yang fast version ini yang versi terbaru. Kemudian kalau misalnya Bapak udah pernah dulu memakai Simco ya, kita bisa memakai yang standar version aja. Jadi bisa untuk disesuaikan dengan tampilan lama ataupun tampilan baru. Nah, untuk di bagian ini ya, ini adalah tampilan barunya. Jadi untuk tool positionnya ada di pojok kiri sini.
Dan kita pakainya yang standar version saja. Terus ini backplotnya saya restart kembali. Nah, jadi nanti toolpad-nya itu ya adanya di bawah, di bagian sini. X, Y, Z-nya. Lalu di beberapa yang tadinya dia floating di atas ya. Dia kita bisa sesuaikan untuk di bagian bawahnya saja. Nah, ini tampilan Cimco dari lamanya. Seperti itu. Nah, kita bisa cek. Seperti ini ya. Nah, ini kita masih belum adanya tools manager. Jadi hanya sebagai langkah. Ya, langkah itu aja. Pertama turning ya, terus kemudian milling. Ini Milton ya. Dan kita bisa lihat untuk posisinya itu yang merah ya. Yang merah. Kemudian bisa kita ubah posisi ya. Kita klik kanan aja pada mouse. Kemudian kita bisa ubah tampilannya. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin salah satunya bisa kita ubah di bagian sini. Nah, pertama dia coba untuk turning terlebih dahulu ya. Turning terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah, nah dia udah masuk ke bagian dari milling. Seperti itu. Nah, ini kita ubah ke view reset ya. View isometricnya seperti ini ya. Jadi bisa disesuaikan. Terus kemudian kalau kita lihat di backplot ya, kita juga bisa melihat posisi view-nya ya, bisa di comment manager sini ya. Untuk bagian atas ya, depan, terus dari belakang dan sebagainya. Bisa kita lihat seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa untuk mengukur nih jalur ya, ataupun dari toolpad-nya. Ini, nah seperti ini. Biar tidak terlalu banyak di layar, saya coba untuk di bagian sini, kita pilih di bagian, nah kemudian kita klik ya measure distance, kemudian tinggal diklik aja titiknya ya, seperti itu. Nah, mungkin salah satunya, nah ini kan dia udah makan ya, di bagian sini dia face ya, cut face-nya bagian sini berapa ya. Nah, nanti dia akan muncul di bagian bawah sini ya, bagian bawah sini. Jadi pertama kita pilih titiknya, nah terus kemudian, nah mungkin terlihat seperti ini ya. Jadi sekitar 550 mili ya, ataupun 60 cm ya, seperti itu. Nah, untuk rapidnya ya, untuk dia markir dari alatnya ya, dia kita lihat 48 mili ya, distance yang di bagian sini ya, seperti itu. Nah, itu dia fungsi untuk mengukur dari distance-nya. Terus kemudian untuk penggunaan pengaturan dari toolpad-nya ya, bisa disesuaikan oleh Bapak. Oke, saya pengen meng-highlight elemennya, ataupun adanya busur ya. Arcs ini kita bisa untuk di-highlight. Seperti itu. Nah, untuk modenya bisa disesuaikan oleh Bapak ya, dianimasikan dari mulainya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita kalau misalnya memang sudah mengetahui fungsi dari backplot ya. Jadi backplot disimulasikan ya dari program yang sudah dibuat oleh engineer seperti itu. Jadi kita bisa untuk melihat ataupun mensimulasikan ya langkah-langkah yang terjadi seperti ini. Nah, kalau misalnya memang sudah, kita bisa menambahkan edge stock ya. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke edge stock, kita masuk ke tools manager.
Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, ada stationnya itu ya. Di sini yang dia udah di apa tulisnya itu berarti untuk mesinnya ya, dia ada banyak ya seperti ini ya. Satu, dua, ada 13 ya. Berarti di dalam satu station ada 13 posisi apa toolsnya ya. Ini. Jadi kita tinggal di tool setup ya. Nah, seperti ini ya. Untuk di bagian sini, jadi kalau emang sudah terdefinisi ya oleh engineer mungkin katakan seperti ini ya. Untuk di bagian tulis dan ini dia akan di secara otomatis ya. Otomatis dia akan memanggil, memanggil tapi masih belum dalam settingan seperti itu. Jadi harus perlu diperhatikan. Saya katakanlah kalau untuk yang satu ya, dia kan kita bisa ngeliatnya di nah seperti ini ya. Seharusnya kita pakai yang pagar ini ya, numbernya itu dia kita sesuaikan 0101. Nah ini kan dia dua ya, berarti harusnya T dua gitu. Tapi untuk kali ini kita coba sesuaikan. Pertamanya, kalau misalnya secara otomatis ya, dia ada muncul di current dokumen. Nanti ada list dari toolingsnya. Ataupun kita bisa menambahkan dari libraries ya. Misalnya sebelumnya, oke, biar supaya tidak perlu adanya apa perubahan secara terus-menerus ya. Misalnya, oh kita udah dapat nih program dari engineer, terus kemudian kita ubah setting lagi ya di dalam sini ataupun kita udah sebelumnya menyiapkan nih yang apa tools yang ada di mesin seperti itu. Nah, sebagai contoh ya kita tinggal klik plus saja di bagian library folder ya. Tinggal ditambahin plus, kemudian di beberapa bagian ya kita bisa langsung masuk ke assembly aja. Nah, untuk di bagian ini hanya ya kalau kita pilih milling holder kita hanya sebagai tas milih holdernya saja ya. Ataupun emang dari apa dari pengalaman Bapak sebelumnya yang memakai Simpo yang lama itu juga bisa dipanggil ya library-nya seperti itu. Ntar tinggal ditambahin aja misalnya untuk ini ya versi yang lampau ya tinggal disesuaikan aja versi yang lampau misalnya kalau ada filenya ya tinggal ditambahkan saja destination dari foldernya seperti itu. Untuk kali ini kita nambah yang baru saja ya. Kita create assembly terus kemudian kita bisa apa mengikuti template yang sudah ada ya. Kita bisa memilih template yang sudah ada ataupun kita mendefinisikan dari awal seperti itu. Nah, kita coba pakai yang template yang ada aja. Nah, di sini kita bisa lihat ya, adanya milling holder ya dan juga adanya apa toolset kita ya, and mill flat ini. Nah, ini bisa kita ubah pertama untuk di milling holder ya kita bisa sesuaikan ya di bagian ini ataupun ya untuk di bagian apa untuk definisikan dari ukurannya seperti itu. Nah, kita tinggal tambahkan deskripsi ataupun ID yang akan dipanggil ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya menghadap perubahan di dalam ordernya, oke kita save ya. Selanjutnya tinggal di endmill-nya. Kita ubah. Nah, seperti ini ada tipenya ya. Kemudian ada beberapa bagian yang memang eh, seperlunya ada yang diubah ya. Seperti fluid diameter ya untuk di bagian tuningnya ini ya. Kita ubah ya seperti ini ataupun nah di sini ada juga pemakaian unitnya ya memakai metrik seperti mili ataupun inch. Nah selanjutnya tinggal kita tambahkan ya detailsnya seperti itu. Nah kalau misalnya memang sudah kita klik save ya ini save. Nah jadi nanti di holder ya dia udah dapat nih kita milling assembly. Seharusnya kita menambahkan ya menambahkan library terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini kan dia hanya sebagai holder ya.
Di sini saya coba hapus, kemudian nambahinnya ya kita tambahin ke library aja. Nah, tinggal ditambahin. Jadi nanti file testnya itu ada di ya di tulip sini ya. Jadi jangan kalau misalnya emang mau diimpor ataupun ekspor ya. Jadi perlu diperhatikan untuk file penyimpanan library-nya ada di sini. Misalnya tes, kemudian kita tambahkan ya assembly, endmail-nya ini. Sudah klik save ya. Nah, kalau misalnya emang sudah, ini saya hapus semuanya. Cutter juga sama. Jadi kalau misalnya udah dihapus semua, nah toolings ini ya, toolings ini masih belum terdefinisi. Ini saya hapus. Nah, kalau misalnya udah hapus, ya udah. Misalnya katakanlah kita udah dapat library-nya, kita copy aja, klik di bagian sini. Nah, di bagian sini kemudian kita pilihnya dia, ya kita sesuaikan ya. Oke, kalau sudah, tinggal kita coba cek. Sebenarnya ini ada banyak ya. Cuman untuk T01 ini kan dia pakainya di sini ya, di face turning dari konturnya. Seharusnya oke kita pakainya yang ini. Hmm, kita pakainya oke, ini dalam milih mode ya. Nah, kita bisa lebih spesifik lagi untuk menambahkan untuk sisi turningnya. Ini saya coba untuk di bagian kita coba untuk ke Fanuc turning ya, dari tool setupnya ya. Tool setupnya ya kita tinggal tambahkan lagi assembly, kemudian kita bisa masuk ke bagian yang default aja seperti ini. Nah, ini default. Kemudian ID-nya mungkin salah satunya saya masuk ke sini ya. Ini di delete aja. Nah, kalau sudah, ya tinggal kita tambahkan copy ya. Jadi ntar untuk di bagian face turning ya, kita memakai tools ini. Nah, kalau misalnya sudah, oke silang. Terus kemudian kita coba untuk di bagian, ya pertama untuk Fanuc turning ya. Kita coba cek, karena ini programnya untuk Miltron ya. Jadi perlu diperhatikan lagi. Coba kita kalau mau memilih, nah, di bagian ini ya. Bagian-bagian seperti inilah yang emang harus apa diubah lagi ya. Jadi perlu diperhatikan untuk di basis dari kontrolnya ya. Kalau misalnya emang toolnya itu, nah kita harus mengganti dari sisi kontrolnya ya. Ataupun kita
Bisa dari sisi ini ya. Itu tetap aja ya. Jadi kita harus perlu diperhatikan untuk bagian sisi Miltonnya ini ya. Jadi sebagai contoh kita coba pakai yang Van Milling. Terus ini sebetulnya udah terdefinisi ya. Kita tinggal tambahkan saja. Ini kita pilih iya, oke. Hmm, coba kita cek dulu. Seperti dia ada peringatan juga ya. Dan unique ID-nya kita cek di sini kita pakai yang sudah ada aja. Oke, kalau misalnya memang tidak ada, coba kita cek di bagian sini ya. Mungkin saya coba cari contoh yang lebih mudah lagi. Hmm, coba kita pakai yang bagian sini ya. Ini close backplot, kemudian ini saya close. Coba kita open di bagian ini makanya oh komang. Kita pilih dulu kontrolnya. Coba kita cek ke setupnya. Itu 01. Coba kita pakai yang ISO saja ya, ISO milling. Nah, seperti ini ya. Dan ntar disesuaikan saja untuk bapak-bapak kalau misalnya menggunakan sebuah tools. Jadi pertamanya ya dia masuknya ke tool setup sini ya. Jadi nanti disetting saja untuk penggunaan dari toolsnya. Seperti ini. Nah, kita juga bisa masuk ke file compare. Tuh. Nah, pertama kita coba close backplot ya. Ataupun sebelum kita masuk ke file compare ya.
Di sini kita bisa menambahkan add stock ya. Add stock kita ya tinggal kita tambahkan add stock ataupun di sisi geometry manager. Tinggal di add stock. Nah, bentuknya mau seperti box ataupun silinder ataupun STL ya. Hasil dari ekspor keluar ya. Kita bisa masuk sebagai STL. Tapi kalau misalnya didefinisikan di dalam mesin dari Simco-nya ya, tinggal kita tambahkan box, kemudian tinggal diklik ya berdasarkan dari dimensi ataupun minimal ataupun maksimalnya. Nah, dalam hal ini kita pakainya dimensi aja. Nah, kalau sudah ya tinggal kita sesuaikan ya pengukuran stoknya. Kalau sudah, coba di regenerate, kita cek ya mungkin di bagian Z ya. Bagian Z-nya kita ubah ke 0, dia akan disesuaikan ya. Di bagian sini, nah seperti ini ya. Ya mungkin untuk di sisi, coba kalau saya coba cari contohnya, hmm, mungkin bagian sini aja ya. Ini mungkin secara sederhana aja ya. Sederhananya, sama kita pilihnya face-nya ya. Face-nya seperti ini ya. Nah, tinggal kita tambahkan tools-nya ya. Di sini masih belum ada tools ya. Sama kita pakai yang tools yang sudah ada aja ya. Ini tinggal kita copy, berarti dia ID-nya satu ya. ID-nya satu, oke. Ini tinggal kita silang saja. Terus di bagian sini mungkin ya. Nah, seperti ini. Jadi kita panggil toolsnya. Nah, kalau sudah oke kita tambahkan stoknya, dimensi, mungkin dia agak kurang lebar ya untuk kamu fluid dari diameternya. Mungkin untuk stoknya seperti ini, kemudian tinggal diubah aja. Ini oke. Seharusnya kita pakainya itu sorry, di bagian sini. Nah, pasti untuk toolsnya kita coba ke 30 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan stoknya.
Mungkin masih ada sisa-sisa material ya. Nanti kita sesuaikan saja. Nah, ini regenerate. Nah, coba kita mulai dari awal. Hmm. Nah, jadi seperti itu ya. Bisa untuk disesuaikan. Nah, kalau sudah, ya, kalau sudah disesuaikan, kita nambahin stoknya, terus kemudian kita masuk ke toolsnya ya. Nah, dari sini mungkin kalaupun nanti ada pertanyaan bisa untuk silakan ya. Nah, kalau misalnya memang tidak ada, kita bisa masuk ke selanjutnya ya dari barisan perintah yang ada di SIMku ini ya, yaitu field compare. Nah, kita bisa masuk ke field compare. Ini sebelumnya saya coba untuk di close backplot aja. Nah, file compare ini pertama yang file ini saya save as dulu ya. Ini kita sebelumnya harus menyiapkan ya adanya dua file yang sama. Kita save as lagi. Nah, kita cek ada dua ini ya. Ada dua, terus kemudian tinggal kita file compare ya. Compare with file ya. Ataupun file dari per file ya. Nah, ini kan file kita kan kalau kita lihat di sini kan ada satu satu ya. Kita compare dengan file ini ya. Nah, ini identik ya, tidak adanya perbedaan, oke. Nah, kalau misalnya emang ada perbedaan, katakanlah di bagian sini ya. Nah, seperti ini ya. Ataupun file awalnya itu adalah kedua, terus kemudian sini coba satu. Pertama itu dulu, terus kemudian, nah bagian sisi ini, kita coba cek dulu. Nah, mungkin ini. Oke. Nah, kita bisa cek ya. Yang diverse-nya seperti itu ya. Jadi tinggal dicek aja di bagian compare-nya ya. Di barisan perintah kutunya, kita ingin apa melihat secara detail ya untuk mana aja nih yang berbeda seperti itu. Nah, mungkin untuk selebihnya itu sama ya. Kalau misalnya memang sudah, kita bisa menyesuaikan ya. Kalau misalnya, oh dari file ini memang sudah benar seperti ini dan kita pengen ubah, ya tinggal kita sinkronis aja nih. Kita pertamanya kan memakai file yang ini ya. Kalau misalnya kita lihat tes satu dot satu ini kan merujuk ke kiri kita. Nah, yang apa program yang kita ingin jalankan adalah yang ada di kiri kita nih. Nah, kita tinggal sinkronkan saja. Nanti dia udah secara mengcopy ya, mengcopy ke bagian kiri kita. Seperti itu ya. Kecuali kalau untuk di bagian tools ya. Nah, tinggal dipilih aja. Ataupun kita tidak mau memakai pilihan yang seperti ini ya. Tinggal kita blok ya. Sorry, ini kita lihat. Nah, nanti dia akan secara otomatis ya mengganti seperti itu. Nah, ini bagian dari file compare-nya. Terus kemudian kalau untuk transmission dan CLC chalk ya, saya rasa untuk di sisi Bapak ya, kalau untuk di bagian transmission mungkin secara sekilasnya adalah mengirim ya, mengirim file. Kemungkinan kalau misalnya emang mesin itu dia support dari RS232 ataupun RJ45 ya, jadi tinggal dikirim saja lewat di bagian command manager transmission. Ataupun selebihnya untuk CNC chalk ya, itu untuk di 2D-nya. Seperti itu. Nah, untuk file compare, dia tidak bisa untuk melihat backplotnya. Hanya sebagai dari programnya saja. Seperti ini, Pak.
Nah, kalau misalnya mau sudah, tinggal kita file lah. Nah, kita PD-nya pakai yang tes satu ini kita lihat no. Dan tinggal kita pilih backplot. Kemudian jangan lupa untuk kontrolnya ya, kita pakainya. Kalau misalnya untuk sisi bapak, berarti maka makanya FANOC ya, FANOC milling ya. Nah, kita sudah pakai backplot, kemudian kita bisa cek ya. Oke, ini. Nah, toolsnya mungkin tidak terpanggil dan juga, nah, tadi kan sebelumnya kita udah menambahkan net stock ya. Kalau bisa, kalau dia mau secara terikat kepada program kita ya, tinggal kita save setup saja, save setup ya. Nah, kemudian ntar dia sih disesuaikan ya di header ini. Nah, ini tool setupnya kita ubah. Oke, katakan seperti ini ya. Mungkin ada sisa-sisa dari material ya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat untuk di basis simulasi ya, kita bisa mencek kalaupun adanya terjadi benturan, collision detection ya. Nah, itu bisa dilihat di simulasi sini, Pak. Nah, kita bisa masuk ke text panelnya dan kita klik dari simulation. Nanti dia akan memunculkan kalau adanya terjadinya benturan di titik koordinat. Misalnya, dia bisa melihatnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita melihat, oh ini ada peringatan di titik koordinat ya. Saya katakanlah, nah misalnya di saat tool seperti ini ya, nah itu dia terjadinya benturan. Ya, nah itu nanti akan memunculkan pesan error ya di bagian simulasi dan itu cara untuk memperbaikinya ya. Cara untuk memperbaikinya ya tinggal kita ubah aja aksisnya ya. Jadi kita bisa lebih tingkatkan ataupun kita sesuaikan ya. Sesuaikan seperti itu. Nah, mungkin sekiranya untuk navigasi dan variabel ya tidak perlu untuk dilakukan. Jadi yang paling penting untuk di sisi backplot ya adalah dari Geometry Manager ya. Jika emang Bapak ingin menambahkan stok ya, tinggal kita klik aja add stock seperti itu ya. Ataupun menambahkan apa benda kerja kita ya, dia berdasarkan dari STL ya, seperti itu. Nah, ini benda kerja kita adalah seperti ini. Nah, itu bisa untuk disesuaikan. Ini saya delay yang seperti ini. Nah, kita coba cek. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk simulasi ataupun backplot yang kita sebutnya backplot dari
Simco. Kemudian kita setup ya. Nah, toolpadnya bisa kita sesuaikan. Nah, mungkin apa untuk kali ini ya Pak, untuk sekilas dari Pitbootnya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya, ada beberapa pertanyaan sih. Ya Yang Pak. pertama tadi, kalau nggak salah Masnya bilang kan ada virtual machine ya. Iya Pak. Bisa dicontohin nggak penggunaannya gitu. Jadi Oh, ceritanya saya pengen lihat nih program saya ini nabrak nggak gitu, misalkan spindle-nya dengan benda kerja atau ya apalah gitu. iya Pak, bisa Pak. Nah ini, nah seperti ini Pak. Nah Hmm, untuk stok rectangle-nya kan dia agak lebih ke atas, hmm. jadi disesuaikan. Nah, sebetulnya kita bisa cek dulu aja, ini kan mixernya ya. Sorry, ini ya. Nah mungkin bisa kita cek dulu. Ini translation-nya cukup 5 aja. Bisa disesuaikan. Terus kita nambah lagi nih. Work origin-nya agak ke atas dia ya. Saya berarti coba 408. 408. Ya mungkin seperti ini ya. Harusnya dia bisa, kalau misalnya kita mengeker ya. Ya, ntar disesuaikan aja virtual mesinnya, limitnya ya. Limitasinya berapa. Nah, mungkin sebagai contohnya biar supaya dia tidak apa tidak menabrak dari si tabelnya ya. Jadi mungkin kita katakan seperti ini. Terus kemudian sorry ini kita pilihnya, terus di stock rectangle-nya kita pilihnya -5, klik ke 0. Nah, ini mungkin untuk koordinatnya ya, tapi dari sisi head-nya ya. Nah, bisa untuk disesuaikan. Untuk pertamanya untuk work origin ya. Dan anggaplah seperti ini. Kalau sudah, coba di regenerate ya. Nah, ini ya. Nah, ini kena limit ya, jadi kita ya. Kalau misalnya emang ada Oke. pengeringatan seperti ini ya. Jadi Hmm, nanti disesuaikan. Nah, kalau emang kita lihat, nah di sini kan, nah ini mungkin oke. ada ambang batas sini. Jadi ntar disesuaikan aja. Oke, stoknya kita tambahkan, terus juga nggak terlalu tipis ya. Kita tambahkan saja. Cuma nanti dia akan ada pengaruh seperti ini. Kalau misalnya emang terjadinya tabrakan ya, ya mungkin di sisi ini ya ada collision ya tipenya ya. Di Oh, ada warning di situ mas ya? iya Pak, di sebelah sini. Nggak otomatis berhenti gitu misalkan? Enggak Pak, kalau untuk otomatis berhenti limitnya dia tidak ada sih Pak. Jadi oke, Ada. kalau misalnya emang misalnya ada terjadinya dia masih Hmm, tetap untuk menjalan. Cuma nanti untuk di sisi simulasi ya, dia udah memunculkan sebuah pesan seperti itu. oke. Nah, jadi nah di sini juga udah kena limit juga ya. Dari awalnya juga udah kena limit dia ke atas, dan disesuaikan ya. Ini juga yang dari sisi limit di bawahnya.
Nah, cuman untuk memunculkan seperti ini ya perlu adanya dari mesin ya. Jadi untuk Bapak kunci MM-nya kalau misalnya emang dapat dari vendor dari mesinnya ataupun dari apa dari engineer dia emang sudah ada VMM-nya ya, tinggal kita tambahkan saja ya. Nah, di mesin setupnya seperti ini. Nah, ini kan kayak STL, saya katakan Simco ini. Jadi hanya sebatas, oke kita misalnya engineer-nya udah mendesain ya, mendesain SD. Ntar kita tinggal tambahkan, terus kemudian tinggal kita beri dia limit seperti itu. Ya mungkin agak sedikit panjang kalau misalnya kita Porsinya mau masuk ke VMM. digeser-geser dulu. Ya. Dulu situ ya. Nah, cuman sekilasnya dia tidak langsung berhenti ya. Tidak langsung berhenti, cuman kalau misalnya kita klik emang apa kalau misalnya masuk ke dalam backlot ya, ini perlu diperhatikan simulasinya. Terus kemudian kalau kita melihat, oh ternyata di dalam programnya itu yang ke blok nomor 25 nih, ya di Z sini ya, dia udah limit. Nah, coba kita ubah-ubah lagi ya. Ini kan kita pilihnya, ini makin parah nih. Seharusnya kita ubahnya di sisi coba kanan, originnya kan sini udah dapat. Coba kita pakainya ini, kita bisa cek aja butuhnya adalah trompetnya aja dulu. Ini baru stok petenggelnya ya, ini benar 408. Berarti headnya ya, headnya itu dia Z-nya itu kita coba di Incomil ya. Oke, coba kita kurangin dia di sekitar segini ya. Oke. Hmm, limit. Hmm,
Level set ya. Ini seharusnya pin ini Z-nya tetap 10, cuman stoknya, oke mungkin stoknya kita tetap seperti ini ya. Kita tambahkan lagi dia, sorry, 50. Nah, tetapi untuk di bagian aksis ini ya, kita ubah lagi, nah, di bagian sini ya. Seharusnya dari sisi yang tadi ya, kita kalau secara sederhananya, kita berikan dia parameternya ya dengan ketinggian yang emang sudah ditentukan. Nah, kalau dalam hal ini berarti kita ya ubah dari yang seperti ini ya. Kita mulainya itu ya di saat dia rapid positionnya ya, di koordinat sini nih misalnya. Karena emang dia udah mengarah ke sini ya. Jadi ya kita harus setting satu-satu nih untuk di bagian sini. Nah, untuk di sini ya tetap yang untuk pop offsetnya juga tidak berpengaruh signifikan nih. Nah, kalau dalam hal ini kan dia udah kena stok ya. Coba kita cek dulu. Ini oke deh. Ini seharusnya collision nih. Coba kita cek. Oke, untuk di limit ya, untuk solusinya adalah kita merubah dari sisi koordinatnya. Cuman untuk kali ini kita pilihnya kalau terjadi benturan ya. Ini coba pakai yang fast. Oke. Ups, sepertinya stoknya kita lupa untuk di save setup ya. Ini save setup. Nah, kalau misalnya terjadi benturan ya, nah nanti dia sama kan kalau limit tadi yang di bagian standar versionnya dia udah muncul. Cuman kalau untuk collisionnya, jadi untuk hal yang terbarunya ya, Bapak bisa untuk di setup, dipilih aja di simulasi Windowsnya pakai yang versi terbarunya, yaitu fast version. Nah, kalau misalnya terjadinya benturan, ya, di pertamanya aja ya. Nah, di bagian sini ya. Di bagian sini kejadian benturan nih. Nah, kita ubah akses kontrolnya ya. Nah, kalau misalnya emang pengen ngubah, ya kita cukup di bagian sini aja ya. Jadi, X-nya itu kan minus 164 ya. Coba kita,
Oke, ini akan masuk ke sini. 164. Terus ini juga dia memakan dua ya. Posisinya dua berarti 166. Sorry, ini 100. Coba ini yang ke 166. Jadi ini minus. Ya, rapidnya harusnya di sini ya. Ini 164. Tuh parkirnya itu di 166 aja. Terus di sini kan dia udah masuk ke G01 berarti dia udah cutting ya. Nah ini set, set ke sini ya. Ini kita tadinya Geometry Manager ya. 180 kalau misalnya memang ya dia udah posisikannya. View. Nah, seperti ini ya. Ini kan tadi ada translationnya. Oke, nol kan dia agak sedikit offset ya. Nah, mungkin sedikit offset. Terus kemudian acuan kita 180. Yang mungkin untuk bisa dicek ya. Z166 ini dia kan memotong satu-satu aja ya. 100 ke atas berarti 107. Ini berarti mungkin kita cocokkan dulu.
Oke, untuk di posisi dia makan pertama, kita ambil 1 mili saja ya. Kita ambil 1 mili berarti ini 180, ini kita coba ke 107. Nah, ini coba kita silang dulu. Ini 179, kita mulai rapid lagi. Nah, ini kita pilihnya kita per 1 mili aja makannya ya. Nah, dan sebagainya ya. Tinggal kita ubah setnya tiap setnya ya. Jadi intinya kalau misalnya emang terjadinya benturan ya, kita bisa lihat di bagian sini ya. Dan yang diubahnya itu adalah aksis dari pemakannya. Seperti itu. Dia perlu dicek satu persatu ya. Dan itu diganti pertamanya dari sisi ini. Dan itu kan dia akan menyesuaikan ya dari mesin yang ada nih, dari virtual mesinnya. Ya. Dalam hal ini kita pakai mesinnya itu yang secara defaultnya 3 aksis ya, dengan apa eh, tipe A ya, yang dimana rotasi itu sumbunya itu di X, di X ini ya terjadinya apa adanya rotasi ya. Nah mungkin itu Pak. Ya, oke. Kurang lebih saya inilah saya nangkap. Eh, Terus pertanyaan kedua boleh ya, Mas ya? Oh silakan Pak. Em, Kalau di sini kan eh, kalau di beberapa software yang lain tuh kayak Vericat dan Sesimo itu kan dia bisa ini bisa optimalisasi si programnya. Jadi misalkan Hmm, dia banyak R-cut-nya bisa dikurangin seperti itu atau bahkan sampai ke optimalisasi bitrate kayak gitu. Nah, di sini bisa nggak, Mas? oke Pak. Kalau untuk optimalisasi dia masih belum sih Pak. Jadi hanya sebatas oke ini kita masuk ke apa ke dari sisi ke NC function ini Pak. Ini backplotnya oke mungkin saya coba di close backplot ya. Terus selanjutnya kalau untuk ya balik lagi ya untuk optimalisasi ya hanya sebatas seperti ini. Jadi hanya oke kalau misalnya emang mau diganti ya harus dari sisi pengalaman dari usernya. Kalau misalnya emang dia Hmm. sudah lebih memahami untuk oh apa untuk speednya ya. Speednya kita oke dari data emang sudah ada nih. Data sudah ada apakah emang bisa untuk Oke. diturunkan lagi seperti itu. Nah, tapi kalau untuk sorry ini kayak misalnya oh apa suatu sistem yang memang dia akan ngebaca semua, terus habis udah ngebaca semua, oh ini ada yang perlu dan ada yang bisa nih dengan batas sekian, apakah emang mau diganti? Nah itu nggak bisa Pak. Jadi kita hanya sebagai oke dari usernya kita bisa melihat untuk perbandingan mungkin katakanlah dari sisi ini ya machine time terhadap rapid time ya kita bisa Jadi hanya bilang analisa aja gitu, Mas ya. iya benar Pak. Hanya analisa saja dan seperti itu. Oke. Ini kalau itu machining time-nya itu kalkulasinya tidak ini ya, enggak dia memperhitungkan juga karakter mesinnya atau enggak? Hitung juga Pak, benar Pak, Oke, karakter mesin. memperhitungkan. Hmm. Oke.
Satu lagi boleh pertanyaannya? Oke Pak, silakan Pak. Untuk yang tadi yang ditunjukin di awal tuh, kan tadi bisa bikin program sendiri di sini yang manual gitu ya. Iya Pak. Nah, itu bisa kayak ini nggak? Kayak program cam gitu. Jadi ada gambar, ya katakanlah 2D gitu. Dari DXF kita import sini, dari situ Oh, kita bikin programnya gitu. Bisa bisa Pak. gitu nggak? Oh Itu, bisa. nah itu kalau nggak salah Bapak kan memakai apa penawarannya kan hanya CNC, sorry, hanya Ah, Simco Edit ah, ya. Nah kalau ya. misalnya Bapak yang tadi mau ada 2D-nya ataupun dari Simco Oh, 3D-nya, kita masuknya ke CNC Chop. Nah, ini beda Pak tuh oh, oke. modulnya. Iya. Hmm, Jadi untuk seperti Simco Edit profesional ya, dia hanya sebatas sebagai editor dan file compare. hmm, Nah, cuman untuk oke. basisnya mungkin yang paling berbedanya itu adalah di backplotnya. Kalau misalnya emang versi yang standar dia tidak bisa menambahkan stok, dia hanya cuman ngeliat aja udah. Nah gitu. Nah kalau untuk transmission ya dia masuknya ke modul dari DNC. Nah kalau misalnya yang dimaksud dari Bapak ya udah CNC chopnya. Ntar kita Sensei. pilih. Oh, oke. Hmm, Oke, gitu oke. Pak. Atau Itu 2D aja mas ya? Atau nggak bisa 3D? nah ini hanya 2D Pak kalau untuk CNC 2D, chop. oke. Nah cuman Oke. mungkin ada beberapa. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini kan kita kan sudah seperti ini. Nah, kita main ekstrak nih. Stok yang ini kita ekstrak ya sebagai STL file. Itu bisa Hmm, misalnya apa benda kerja kita misalnya kan. Nah, itu bisa kita masuk ke mungkin kalau misalnya Bapak ada software untuk sisi 3D-nya ya, ya udah kita tinggal pilih. Jadi dari yang langkah ke 3D. Kan biasanya kalau CAM kan dari sebuah 3D ke langkah. Nah, ini kita bisa ubah. Nah, jadi yang tadinya berdasarkan berdasarkan dari program ya mau jadi bentuk 3D-nya ya. Jadi nanti seperti ini. Nah, mungkin ini potongannya ya. Kalau misalnya ini kan mungkin agak susah dilihat karena kotak gini ya. Tapi kalau misalnya emang udah terbentuk, nah mungkin basis bagian awal sini. Nah, kalau misalnya emang atas berarti mungkin posisinya ya ini kan bisa disesuaikan ya di SolidWorks cuman. Nah, kata lain dia posisinya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi ya untuk mendapatkan dari bentuk 3D ya dari sebuah langkah, saya engineer udah ngirim nih programnya. Terus kita mau lihat ataupun ada perubahan dari sisi geometri, ya kita membutuhkan pihak ketiganya, Pak. oke. Itu sih, Pak. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi, Pak? Hmm, kayaknya cukup mas. Ya, Oke. Itu juga kalau bentuk kontak dari MSI, Bapak sudah ada ya, Pak, ya? Kayak Pak Rudi, Pak. ada. Oh, ya jadi mungkin kalau misalnya emang Pak dari Simko Bapak ada kendala, mungkin bisa untuk hubungi ke Pak Rudi ataupun dari saya ya. Seperti itu, Ya, Pak. oke. Siap, siap. Nah, mungkin apa untuk sekilasnya ya training kita pada hari ini kalau misalnya emang tidak ada pertanyaan dan untuk selebihnya ya kalau misalnya emang ada pertanyaan ya silakan kontak aja ke emailnya Pak. Emailnya Pak Rudi Ya, ataupun siap. yang dari support @MMC ya. Mungkin untuk bisa dibantu. Nah, kalaupun nanti emang tidak ada pertanyaan, mungkin kita sudahi Pak untuk training pada sesi ini Pak. Ya, oke. Ya, terima Oke, kasih ya mas ya. Ya, Pak sama-sama Pak. Oh ya Pak, kalau untuk record apakah Bapak mau ya Pak? boleh kok. Ya, Oke, nanti mungkin bisa saya follow up ke Pak Rudi, ntar Pak Rudi bisa untuk kirim ke Bapak ya, Pak. Ya. ya. Oke, oke, terima kasih. Oke, Pak, sama-sama, Pak. Oke, saya sudahi. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, saya tutup ya training kita kali ini. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih pak.